mengeluarkan zakatul fitri yang ini menjadi penyempurna puasa kita. Maka puasa kita yang mungkin banyak kekurangan, yang ada perkataan atau ada perkataan-perkataan yang mungkin keburukan, ada pikiran-pikiran yang kotor, ada hal yang tidak bermanfaat, yang mengurangi nilai puasa kita itu disempurnakan dengan zakatul fitri. Al-fitri itu bermakna kasbusau, memutus puasa. Makanya penyebutan yang lebih tepat oleh para ulama itu disebut zakatul fitri. Meskipun saya juga tidak menyalahkan yang menyebut zakat fitrah, cuman secara penyebutan sebetulnya dalam hadis dijelaskan para Rasulullah SAW, zakatul fitri so'an min tamrin atau so'an min sya'ir minal hurri wal anti wal dzakari wal untha wal kabiri was sabiri minal muslimin. Jadi zakatul fitri, al-fitri bermakna kasbusau dalam kitab Risalah. Nah, al-fitri ini zakat makan. Kenapa disebut al-fitri? Karena ini sebagai tanda kita telah berbuka di siang hari. Makanya zakat fitri itu waktu yang paling afdal dikeluarkannya adalah setelah terbenam matahari hingga ditegakkan sholat Id. Setelah terbenam matahari di malam hari raya hingga ditegakkan sholat Id. Tetapi bukan berarti nggak boleh sebelumnya, boleh untuk beberapa hari. Tapi jangan terlalu jauh, akalnya dari mendekati berakhirnya puasa. Ya 3 hari sebelumnya masih dibolehkan, 2 hari atau 1 hari sebelumnya boleh, atau siang hari besok lebaran dibatalkan juga tidak ada masalah. Tetapi menurut para ulama sebagian yang paling afdal setelah puasa betul-betul selesai, nah baru disempurnakan. Kayak orang membayar fidyah. Membayar fidyah tidak boleh baru dapat 2 hari puasa langsung dari fidyah 30 makanan untuk dibagikan kepada 30. Saya itu orang puasa semuanya Pak Ustaz, karena saya sudah tua, sudah saya bagikan awal tidak boleh. Tinggalkan dulu baru dikeluarkan fidyahnya. Sehari tinggalkan, keluarkan, sehari lagi tinggalkan, keluarkan, atau dirokok sampai selesai dia tidak menjalankan puasa, baru kemudian dikeluarkan, memberikan makan kepada fuqara wal masakin sekali makan komplit. Tapi ya jangan sebuah kucing. Kucing itu protokol dan orang yang 500 ya ada setiap jumlahnya kalau sama nasi ayam di wolongnya ya rasa itu sudah cukup, atau 15 yang bagusan 30 kali makan berikan kepada fuqara masakin. Ini tentang fidyah. Maka jangan digunakan rokok. Maka apakah boleh zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk uang? Menurut Imam Abu Hanifah itu dibolehkan asalkan ada kemaslahatan. Tetapi jumhur ulama tidak membolehkan. Harus dalam bentuk bahan makanan yang kita keluarkan sebesar 1 sok. Ingat, sok ini adalah ukuran takar, bukan ukuran berat. Saya mengangkat 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok beras, 1 sok jagung, 1 sok sagu, ditimbang jaminan beratnya beda. Maka ketika dikonversi dari ukuran volume atau bekar ke ukuran berat, maka akan terjadi perbedaan antara bahan makanan satu dengan bahan makanan yang lain. Makanya kalau ulama terjadi perbedaan berapa kilo, itu yang lumrah. Kenapa? Karena bahannya yang ditimbang saja juga berbeda. Dan maka ulama ada yang berpendapat kalau kita nimbang gandum atau beras itu kira-kira ada yang berpendapat 2,4 kg, ada yang berpendapat 2,5 kg, bahkan ada ulama Mesir yang berpendapat 2,175 kg atau sekitar 2,2. Tapi ulama Madinah, ulama Najd itu berpendapat 3 kg. Nah, saya cari yang paling lumrah, paling aman, yang 3 kg. Kalau jangan yakin 2,5 kilo ya monggo. Ini yang penting, bahkan para ulama sebagian berpendapat dan mengambil bahan makanan dengan 4 telapak tangan, 4 kali pengambilan dengan 2 telapak tangan. 1 mut itu 1 kali pengambilan dengan 2 telapak tangan. 1 mut, 1 sok 4 mut. Nanti ada ukuran pakar lain namanya wasak. 1 wasak itu 60 sok. Ukuran misal
zakat pertanian adalah 5 wasak. Tinggal kalikan saja, tinggal satu soknya mau ngambil berapa berapa kilo. Nah ini tentang zakat. Dan zakat fitri ini menurut jumhur ulama kecuali Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla tentang siapa yang menerima zakat fitri ini dari 8 asnaf itu jumhur ulama menyatakan hanya fuqara wal masakin. Hanya 2 ini yang menerima zakat fitri. Meskipun ada ulama lain yang berpendapat boleh di luar 2 kelompok ini. Seperti Imam Ibnu Hazm, boleh diberikan kepada Ibnu Sabil, Fisabilillah, boleh kepada gharib, boleh kepada mu'alaf. Tetapi pendapat yang lebih rajih sejauh yang saya tahu, jumhur ulama hanya berpendapat al-fuqara wal masakin saja. Sehingga amil, kalau kita mengambil pendapat banyak para ulama, sehingga amil ini tidak masuk kategori untuk mendapatkan zakat fitri. Apalagi amilnya bukan amil tapi panitia, itu lebih tidak benar. Tapi kalau mengambil pendapat Ibnu Hazm, amil bisa dapat. Tapi kalau mengambil pendapat jumhur tidak mendapatkan karena hanya fuqara wal masakin. Nah, apalagi panitia itu bukan amil. Ingat, panitia itu bukanlah amil. Amil itu ditunjuk resmi oleh pemerintah atau pemimpin setempat yang tugasnya memang keseharian itu ngurusi zakat, baik zakat apapun, peternakan, pertanian, apapun dia urusi, menyebarkan, menyalurkan, itulah tugas amil. Nah, dia baru amil. Tapi kalau sekedar ditunjuk jadi panitia zakat malam Idul Fitri, itu bukan amil tapi sebatas panitia. Maka tidak berhak dia mengambil bagian untuk sebagai amil. Ini tidak berhak. Ustaz, bagaimana jika seseorang itu mengeluarkan zakat fitri tapi juga dapat zakat fitri kan itu? Nah, ini yang kemudian sering dipertanyakan. Para ulama mengatakan boleh ya, seseorang itu mengeluarkan zakat fitri karena ukurannya berbeda. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang punya kemampuan di saat malam hari raya atau di hari menjelang hari raya, itu dia punya kelebihan bahan makanan atau harta untuk dirinya dan keluarganya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, ternyata oleh masyarakat dia mungkin orang miskin atau fakir karena kehidupannya kurang, mungkin rumah kontrak, kadang dengan SPP belum bayar. Nah, maka kemudian dia diberi juga. Maka oleh banyak para ulama dibolehkan dia menerima. Cuman sebagai ulama mengatakan kalau dia mengeluarkan hendaknya tidak menerima. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting kalaupun dia menerima bukan beras yang dia setorkan ke masjid kemudian balik lagi ke dia, berasnya dia, itu tidak boleh. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala. Tapi saya lebih condong ya kalau mengeluarkan sudah tidak usah terima, berikan kepada yang lain yang memang membutuhkan atau tidak membolehkan zakat berbeda.